Ya, selamat pagi untuk kelas KAP 19.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah Database Server, di mana pada kesempatan pagi hari ini materi yang ingin saya sampaikan dari Database Server yaitu mengenai Database Server dan database terdistribusi. Nah, apa ini? Ada database server dan database terdistribusi. Poinnya, database server konsepnya ada klien dan ada server, jelas. Nah, sekarang database terdistribusi ini nanti maksudnya apa? Jadi nanti database terdistribusi kita menginginkan agar kinerja dari klien itu tidak terbebani. Kemudian database yang tersimpan di server juga sama, tidak terbebani. Makanya nanti ada pembagian tugas di dalam penyimpanan. Nah, ini yang membedakan nanti kemudian antara database server dan database terdistribusi. Nah, mengenai yang kita pilih nanti apakah database server atau database terdistribusi, silakan nanti dilihat kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing. Tentunya ketika kita memutuskan atau ingin mengganti sebuah sistem dengan yang baru, konsekuensinya mesti ada beberapa hal yang harus kita terima dan beberapa mengalami kendala, khususnya dalam hal biaya. Karena otomatis yang baru itu selalu nantinya kemudian mensyaratkan tertentu, baik itu nanti untuk software maupun hardware-nya. Nah, bagaimana itu nanti kita jelaskan di presentasi pada kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk bahan silakan nanti bisa dilihat seperti biasa sudah saya kopikan di Classroom. Jadi nanti silakan bisa dilihat. Kemudian nanti dari Classroom itu data-data yang bahan yang sudah saya berikan itu boleh nanti kamu gandakan lewat dash drive ataupun di copy, kemudian nanti dicetak atau bagaimana, silakan. Kemudian untuk mengingatkan, silakan yang belum masuk ke Siakat gabung dulu ke Siakat, kemudian nanti bisa login dulu ya, seperti biasa pakai user mahasiswa, sehingga nanti ketika masuk ke materi kuliah atau kelas yang diikuti tercatat otomatis di dalam sistem untuk bukti kehadiran ya. Jadi silakan juga selain login masuk Siakat juga komentar juga di situ ya. Oke, langsung saja saya jelaskan materinya mengenai database server dan database terdistribusi. Database server dan terdistribusi. Arsitektur dari client server menerapkan model komputasi jaringan, sistem terdistribusi dengan klien dan server yang terhubung lewat jaringan. Proses komputasi terbagi antara klien dan server. Klien sebagai workstation atau PC konsumen dari layanan server, sedangkan server PC mini atau mainframe
yang menyediakan layanan untuk DBMS. Servernya adalah server database. Evolusi arsitektur dari klien dan server. Pertama, arsitektur file server. Logika aplikasi dan penyimpanan data di klien. Yang kedua, arsitektur database server. Logika penyimpanannya ada di server. Kemudian yang ketiga ada arsitektur tree tier. Logika aplikasi dan penyimpanan data pada server-server yang berbeda. Pemrosesan semua dikerjakan di klien. Baik itu pemrosesan yang ekstensif ataupun yang minimal. Semua dikerjakan di klien. Inilah kemudian yang disebut sebagai evolusi. Arsitektur dari file server. Semua pemrosesan dilakukan di klien atau PC yang mengambil data dari server, atau sering disebut juga fat client. File data secara keseluruhan dikirim dari server ke klien untuk pemrosesan. Problemnya atau masalahnya, volume dari transfer data melalui jaringan sangat tinggi. Kita melihat dari gambar arsitektur dari file server, di mana ada klien yang terhubung di server. Klien ini hampir mengerjakan semua proses, baik itu aplikasinya, kemudian proses database-nya untuk memproses database-nya, dan query, termasuk di dalamnya klien itu juga melakukan pengamanan full DBMS jadinya. Klien ketika terhubung dengan server juga meminta selain data juga ada penguncian kepada data-data yang disimpan di server. Kemudian oleh server, ya, karena di sini berfungsi sebagai tempat penyimpanan, termasuk kemudian mengunci dari rekodnya. Kemudian yang lain-lain juga memberikan informasi berkaitan dengan data yang diminta oleh klien. Server meminta ke database-nya. Server hanya bekerja ketika ada klien yang meminta atau merequest. Sehingga dengan hal ini klien ini yang disebut gemuk. Yang menjadi masalah atau problem ketika menggunakan arsitektur file server, volume transfer data melalui jaringan sangat tinggi. Setiap klien harus memiliki kemampuan DBMS penuh. Di antaranya kebutuhan sumber daya komputasi tinggi pada mesin klien. Fungsi DBMS pada klien-klien harus dapat mengkoordinasikan penguncian data, pengecekan integritas data, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi masalah atau problem ketika kita menerapkan arsitektur file server. Klien sebagai pihak yang nantinya membutuhkan data akan bekerja ekstra, termasuk kemudian jaringan itu akan volumenya itu sangat besar atau tinggi.
Kemudian arsitektur database server. Pendekatan yang digunakan adalah two-tier, di mana klien bertanggung jawab atas logika pemrosesan input dan output dari presentasi. Logika aturan atau prosedur dari bisnis. Sedangkan server melakukan semua proses penyimpanan dan akses data. Database management server hanya ada di server. Juga dapat menyimpan logika prosedural atau store prosedur. Jadi ini yang kemudian disebut arsitektur database server. Pendekatannya two-tier. Klien dan server semua mengerjakan sesuai tugasnya. Kita melihat grafiknya dari arsitektur database server. Ada klien, dan ada server di sini, di mana DBMS hanya dikerjakan di server. Pelayanan database management dikerjakan semua ada di server, termasuk kemudian server ini bisa juga melayani atau mengerjakan yang namanya store prosedur. Sehingga klien meminta atau merequest beberapa data yang diinginkan, sesuai dengan data yang diinginkan akan diberikan oleh server. Sehingga kalau melihat dari grafiknya ini, kita melihat bahwa klien akan terlihat lebih ramping dibandingkan dengan arsitektur yang file server tadi. Ya, jadi pekerjaan semua dikerjakan di server. Database management system hanya ada di server. Server juga bisa mengerjakan atau menyimpan store prosedur. Keuntungan arsitektur dari database server. Yang pertama, mesin klien tidak harus berkemampuan besar. Sangat mengurangi lalu lintas data melalui jaringan. Integritas data mudah dijaga karena operasi data dilakukan secara terpusat. Sebagian aturan atau prosedur bisnis dapat dijalankan di server dengan store procedures. Jadi dengan melihat keuntungan dari arsitektur database server, kita lebih banyak nantinya mempraktekkan yang selama ini kita buat menjadi sebuah aplikasi di klien ya, itu menggunakan arsitektur database server. Karena melihat dari keuntungan, salah satu yang pertama, mesin klien tidak harus berkemampuan besar. Jadi syaratnya tidak harus memiliki PC yang speknya tinggi, mengurangi lalu lintas data. Jelas ini ya, karena di sini data-data itu dikerjakan, database management sistemnya itu di server. Sedangkan kelebihan dari store prosedur, wujudnya berupa perintah SQL rutin yang disimpan oleh DBMS. Contoh perintahnya create prosedur dan seterusnya. Dengan store prosedur ini dapat juga dibuat untuk membakukan prosedur, penambahan dan pengubahan data.
meningkatkan keamanan data, meningkatkan integritas data, mengurangi lalu lintas data di jaringan, merampingkan atau menyederhanakan klien. Ya, jadi kita bisa membuat prosedur yang mana itu bisa dikerjakan secara terus-menerus ketika dibutuhkan. Jadi tidak perlu memberikan perintahnya itu berulang-ulang, cukup menggunakan prosedur yang sudah tersimpan, tinggal dipanggil atau disebutkan, nanti akan langsung mengerjakan sesuai dengan perintah yang diinginkan. Jadi perintah atau rutinnya itu sudah disimpan dalam bentuk store, prosedur. Hal ini penting karena kemudian bisa digunakan untuk meningkatkan keamanan data, meningkatkan integritas data juga. Selanjutnya, arsitektur three-tier. Arsitektur aplikasi multi-tier. Yang pertama ada logika presentasi. Input wujudnya berupa keyboard atau mouse, outputnya monitor atau printer. Kemudian logika pengolahannya, pemrosesan input output, aturan atau prosedur bisnis. Kemudian ada lagi logika pengolahannya, yaitu manajemen data. Kemudian ada juga logika penyimpanan data, yaitu penyimpanan dan pengambilan data. Ya, jadi arsitektur three-tier sering disebut juga arsitektur aplikasi multi-tier. Dibagi menjadi 3 ya, logika presentasi, pengolahan, dan penyimpanan data. Kita melihat grafiknya dari arsitektur three-tier atau multi ya. Ada logika output, ada logika pengolahan, ada logika penyimpanan. Logika output wujudnya bisa seperti tadi yang disebutkan, monitor atau printer. Kemudian logika pengolahan bisa berupa prosedur, fungsi-fungsi program. Kemudian logika penyimpanan, aktivitas DBMS atau database server, di mana ketika ada data yang ingin disimpan, tinggal disimpan di database-nya, ataupun kemudian kalaupun ada klien yang membutuhkan data yang disimpan itu, bisa juga ditampilkan kembali. Nah, ini arsitektur dari three-tier. Nah, grafik yang lain bisa kita tunjukkan mengenai arsitektur three-tier. Ada klien, kemudian ada application server, ada database server. Nah, jadi seperti tadi logikanya ada 3, yaitu tampilan, output ya, kemudian ada pengolahan, kemudian ada penyimpanan. Nah, output berupa monitor atau bisa juga disebutkan di sini sebenarnya output itu di kliennya. Hasil prosedurnya ada di klien sesuai dengan request data yang diinginkan. Kemudian
proses pengolahannya dikerjakan di server yang terpisah dari server utamanya. Jadi prosedur bisnisnya terpisah, dikerjakan secara terpisah klien servernya. Selanjutnya baru kemudian ketika membutuhkan ada data, ada server sendiri yang khusus diciptakan untuk mengolah atau untuk menyimpan data-data yang sudah dikerjakan lewat aplikasi server. Wujudnya DBMS yang ada di server database. Nah, inilah bentuk dari logika arsitektur three-tier. Tetap ada klien, ada server, cuman dipisah khususnya untuk server. Ada server khusus untuk aplikasi, ada server khusus untuk penyimpanan atau DBMS. Melihat dari hal ini berbeda dengan konsep yang sebelumnya, menghasilkan kliennya sangat ramping. Nah, sekarang kita melihat keuntungannya dari arsitektur three-tier. Pertama, mengenai client ramping. Jelas itu tadi ya, kita melihat dari grafik sebelumnya. PC hanya untuk user interface dan proses aplikasi minim, dengan kapasitas penyimpanan data terbatas atau tidak ada sama sekali. Misal, PC tidak menggunakan hard drive. Jadi hanya untuk membuka saja, ada sistem operasinya, sudah bisa jalan, sudah terhubung dengan jaringan juga, langsung bisa mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Yang kedua, keuntungan dari arsitektur three-tier, skalabilitas. Biaya penambahan klien baru minimal atau sedikit ini ya. Besarannya memang kita tidak bisa menyebutkan berapa, tetapi bisa ditekan dengan melihat desainnya tadi, bahwa klien itu akan sangat ramping. Jadi tidak membutuhkan ada spek khusus. Yang kedua, skalabilitasnya, server dapat diganti dengan yang lebih besar tanpa mengganti klien maupun server yang lain. Artinya karena server itu dibuat terpisah, baik untuk pengolahan maupun untuk manajemen servernya atau datanya, suatu saat ketika ingin di-upgrade atau diganti dengan yang terbaru atau mungkin ditambahi kembangkan, tidak perlu kemudian mengganti kliennya ataupun server-server yang lain. Jadi tinggal kita memilih server yang memang ingin kita upgrade atau ingin ditambahi kemampuannya. Itu dapat dilakukan ketika kita menerapkan dari arsitektur three-tier. Keuntungan dari arsitektur three-tier yang lain, meningkatkan tingkat layanan pengguna. Karena terdistribusi, penanganan gangguan pada satu komponen lebih mudah ditangani. Jadi karena ini terdistribusi ya, pelayanan ya antar pengguna lebih mudah ditangani. Jelas ini. Lebih mudah untuk diselaraskan dengan kebutuhan bisnis. Modifikasi atau penyesuaian dapat dilakukan di salah satu komponen tanpa mempengaruhi komponen-komponen yang lain. Ya, jadi ini kita nggak perlu mengganti ya komponennya ketika ada kendala, ada masalah,
cukup dimodifikasi saja sudah mampu atau bisa diselaraskan dengan kebutuhan bisnis. Kemudian keuntungan arsitektur three-tier yang lain, fleksibilitas teknologi. Dapat memadukan teknologi dari berbagai vendor. Ya, jadi seiring perkembangan dari vendor, pembuat hardware ya, ataupun software, arsitektur three-tier ini fleksibel. Ya, jadi masih bisa diterapkan ketika ada beberapa vendor mengembangkan dari hardware-hardware yang baru. Selanjutnya, keuntungan yang lain memperkecil resiko kesalahan memilih teknologi. Dapat mengganti salah satu komponen dengan teknologi baru tanpa mempengaruhi komponen yang lain. Nah, ketika ada komponen yang baru yang diciptakan dan kita melihat ada potensi atau ada yang bisa nantinya kita pakai, teknologi yang baru itu bisa diterapkan tanpa kemudian mempengaruhi komponen yang lain. Yang terakhir, keuntungan arsitektur three-tier, efisiensi biaya dalam jangka panjang. Nah, ini penting juga karena semua tergantung dari kebutuhan saja. Jadi tidak selalu kita harus mengubah atau mengganti. Ya, melihat dari keuntungan yang kita baca tadi, ada beberapa yang menjadikan efisiensi dalam hal biaya. Sedangkan tantangan dari desain arsitektur three-tier, biaya jangka pendek awal tinggi. Ya, karena pengadaan ada 3 hal tadi, otomatis biaya jangka pendek awal ya itu sangat tinggi. Karena harus menyiapkan 3 hal tersebut tadi, ada outputnya, ada pengolahannya, ada penyimpanan. Ya, sebenarnya sama saja dengan konsep sebelumnya, cuman ini dibuat terpisah menggunakan perangkat terpisah-pisah. Jadi pekerjaannya dikerjakan secara terpisah oleh beberapa alat atau PC ya, bisa juga. Kemudian tantangan yang lain, biaya administrasi atau pemeliharaan. Nah, selanjutnya ketika sudah jadi, sudah bisa digunakan, ada kalanya kemudian membutuhkan ada dalam hal ini training ya, atau membutuhkan tambahan tool, membantu pengguna-pengguna awal atau yang dipercaya ya, untuk mengelola karena beberapa masih ada yang belum memahami, maka perlu diadakan yang namanya training supaya kemudian bisa menambah pengalaman teknis, sehingga ini mengakibatkan biaya administrasi atau pemeliharaan. Harus mengadakan atau harus ada kegiatan yang kemudian akan memberikan pelatihan-pelatihan atau training ya, termasuk kemudian pengalaman ya, membutuhkan ada
waktu yang agak lama. Kemudian tantangan yang lain, standar-standar komponen yang tidak kompatibel. Jika kemudian menerapkan open standard. Ya, jadi meskipun kemudian komponen baru ya itu bisa diaplikasikan, tapi beberapa ada juga yang tidak kompatibel. Karena dari beberapa komponen memang sengaja dibuat khusus. Ya, jadi tidak menggunakan atau menerapkan open standard. Tujuan mungkin dari pembuatnya atau komponen tidak menggunakan standar. Ya. Kesulitan mendapatkan aplikasi yang kompatibel untuk end user. Umumnya aplikasi desktop dirancang sebagai sistem standalone atau flat client. Nah, jadi pada umumnya untuk database server itu menerapkan yang file server. Sehingga akibat kemudian aplikasi desktop yang digunakan di klien itu banyak yang kemudian tidak kompatibel. Selanjutnya, sistem database terdistribusi. Database terdistribusi itu satu database logis ya, yang secara fisik tersebar pada beberapa komputer atau di beberapa lokasi, yang dihubungkan melalui jaringan komunikasi data. Motivasi dari database terdistribusi: otonomi dan desentralisasi unit-unit usaha. Berbagi data antar aplikasi-aplikasi lokal. Menurunkan biaya komunikasi data jika dibandingkan database terpusat. Meningkatkan keandalan sistem terhadap gangguan. Aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh vendor-vendor yang berbeda memungkinkan duplikasi atau replikasi data di beberapa tempat. Ya, jadi motivasi yang dimunculkan ketika menginginkan database terdistribusi karena tidak ingin membebani server, kemudian selanjutnya dibuatlah otonomi atau desentralisasi. Sehingga kemudian database diciptakan di beberapa tempat, termasuk kemudian aplikasi-aplikasinya yang digunakan untuk mengakses dari database tersebut lewat berbagi data. Tetapi aplikasi juga ternyata karena dibuat oleh beberapa vendor, ini juga menjadi motivasi juga, termasuk keinginan supaya aman dari gangguan. Yang pertama, untuk database terdistribusi menerapkan ada yang namanya sistem homogen. Apa itu sistem homogen? Data terdistribusi pada server-server. DBMS yang sama di tiap server.
memungkinkan pengelolaan semua data oleh DBMS terdistribusi. Tidak ada data lokal eksklusif. Semua akses menggunakan skema global atau tunggal. Skema global adalah gabungan atau union dari skema-skema lokal. Jadi, pada prinsipnya sistem homogen itu menerapkan DBMS-nya sama semua di setiap server meskipun itu diletakkan di tempat yang berbeda-beda. Cara pengelolaannya sama. Nah, sekarang kita melihat grafiknya dari sistem homogen. Ada pengguna atau klien atau user ya secara global yang kemudian menginginkan layanan DBMS dari server. Nah, DBMS dibuat terpisah-pisah sesuai dengan lokasinya bisa ya, sesuai dengan kebutuhannya juga bisa. Akan tetapi DBMS yang diciptakan meskipun itu berbeda-beda identik atau sama atau homogen. Yang selanjutnya ada sistem heterogen. Data terdistribusi pada server-server. DBMS yang berbeda dapat digunakan pada tiap server. Akses lokal dilakukan dengan menggunakan DBMS dan skema lokal. Akses non-lokal atau remote dilakukan dengan menggunakan skema global. Nah, jadi ini jelas berbeda dengan yang homogen tadi ya. Jadi DBMS pada prinsipnya diciptakan atau dibuat berbeda layanannya, tergantung kebutuhan dari penggunanya. Akses lokal dilakukan dengan menggunakan DBMS dan skema lokal. Sedangkan yang akses non-lokal atau remote dilakukan dengan skema global. Jadi inilah yang kemudian sering disebut sebagai sistem heterogen. Kita melihat dulu grafiknya dari sistem heterogen. Ada pengguna lokal, ada pengguna global. Artinya apa? Pengguna ada yang terhubung langsung di lingkungan dari keberadaan server itu. Sedangkan yang global itu berada di luar area atau nantinya ketika dia mengakses dari database-nya menggunakan remote. Sehingga dengan demikian DBMS yang diciptakan ini nanti akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari user. Jadi untuk user yang lokal kemungkinan hanya dilayani untuk DBMS yang lokal. Sedangkan yang global juga sama, tetap bisa dilayani tetapi dengan DBMS yang global. Kriteria teknisnya.
Transparansi lokasi. Pengguna tidak harus tahu lokasi fisik data. Permintaan data secara otomatis disalurkan ke server yang sesuai. Sedangkan otonomi lokal, server lokal dapat tetap beroperasi dengan database lokal jika hubungan jaringan terputus. Setiap server mengontrol datanya sendiri, termasuk masalah keamanan, pencatatan, backup, dan recovery. Nah, ini teknisnya ya, kriteria dari database terdistribusi. Pengguna tidak harus tahu di mana nyimpennya, ya, secara fisiknya. Server itu berada di mana. Ketika ada request atau permintaan data oleh pengguna, akan diarahkan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna ke server yang sesuai. Sedangkan otonomi lokalnya, server lokal masih bisa beroperasi dengan database lokal jika hubungan jaringan terputus. Server juga bertanggung jawab atau bisa mengontrol dirinya sendiri berkaitan dengan keamanan ya, pencatatan dan backup. Nah, ini teknis-teknis dari database terdistribusi ya, yang harus nantinya diadakan. Keuntungan dari database terdistribusi. Yang pertama, jelas meningkatkan keandalan dan ketersediaan dari gangguan. Desentralisasi pengelolaan data. Pertumbuhan secara modular. Penambahan database baru tanpa mengubah database yang lain. Menurunkan biaya komunikasi data. Respon time yang lebih cepat untuk query-query tertentu yang hanya melibatkan data lokal. Melihat dari keuntungan ini bisa kita ketahui aman dari gangguan ya, karena selalu bisa tersedia meskipun nantinya servernya ada yang bermasalah. Karena menerapkan desentralisasi pengolahan data atau otonomi tadi. Jadi setiap server bisa tetap melayani meskipun kemudian ketika ada gangguan yang nanti akan melayani yang lokal. Ini keuntungan-keuntungan yang nantinya perlu dipertimbangkan ketika kita menerapkan database terdistribusi. Ada keuntungan, mestinya ada kelemahannya dari database terdistribusi tersebut. Pertama, mengenai harga dan kompleksitas perangkat lunak sangat tinggi atau tinggi ya. Dengan melihat beberapa keuntungan itu tadi, otomatis kemudian mempengaruhi dari harga dan kompleksitas, kerumitan ya, mendesain database terdistribusi supaya bisa secara teknis kayak tadi, mampu bisa melayani meskipun ada gangguan, karena server diciptakan secara lokal atau dibuat terpisah, terdistribusi sebutannya. Akibat kemudian yang lain, respon time lambat untuk query-query yang melibatkan database tersebar. Karena disimpan dalam beberapa database yang dipisah ya. Respon time-nya kemudian ketika ingin menampilkan data yang besar
atau banyak, respon time-nya agak melambat. Terjadi ada ancaman integritas data. Dalam hal ini jika ada duplikat data yang diubah. Ya, karena tempatnya terpisah, otomatis ketika data itu dirubah, di tempat lain seharusnya juga ikut berubah. Ada update data, yang lain juga harusnya ikut diperbaiki. Nah, karena kan ini terpisah dan kemudian kalau nanti ada gangguan, hanya yang lokal saja yang nanti akan melayani, padahal sudah ada perubahan data. Nah, ini muncul ancaman integritas. Apakah data yang kita dapatkan ketika ada masalah yang didapat dari lokal itu sama dengan yang data yang dimiliki oleh seluruh server yang tersebar itu tadi? Database terdistribusi atau tidak? Nah, ini menjadi pilihan. Kita melihat dari ketersediaan dana, otonomi dan keamanan. Pola akses data menurut lokasi, rencana pertumbuhan dan ekspansi, kemampuan dan ketersediaan teknologi, biaya pengelolaan teknologi yang kompleks, belum lagi kebutuhan akan layanan data yang handal. Ya, ini jadi pilihan. Memang kalau kita mulai dari keuntungan, ada beberapa yang, tidak hanya beberapa, hampir semuanya itu sangat kita butuhkan. Tetapi desain yang harus kita buat untuk menciptakan database terdistribusi juga tidak mudah, kompleks ya. Belum lagi teknologi pendukungnya. Mungkin dalam rancangan atau desain kita sudah menemukan bagaimana konsepnya, tetapi ketika kita mau aplikasikan ternyata teknologi itu belum mendukung. Nah, ini menjadi juga tantangan kita atau menjadi pertimbangan. Apakah kita mau tetap meneruskan mau pakai database terdistribusi atau tidak? Fungsi dari DBMS terdistribusi. Tentunya kalau kita menerapkan database terdistribusi, membutuhkan juga DBMS yang terdistribusi. Fungsinya dari DBMS terdistribusi mencari lokasi data dengan satu kamus data terdistribusi, atau sering disebut distribute data dictionary. Menentukan lokasi untuk mengambil dan memproses bagian-bagian query. Translasi antar DBMS yang berbeda-beda. Ya, jadi kegiatan dari DBMS, kalau kita menerapkan DBMS-nya terdistribusi dari database terdistribusi, kembali dari pengertiannya sebelumnya bahwa nantinya dibuat terpisah-pisah server-servernya untuk melayani permintaan dari pengguna atau user tergantung kebutuhannya. Nah, karena terpisah itu tadi, kemudian DBMS mampu atau fungsinya nanti kemudian mencari lokasinya di mana ada data itu. Meskipun kemudian diletakkan di tempat yang berbeda-beda. Perlu juga translasi, penerjemah. Kalaupun kemudian nanti server yang berbeda itu ada menggunakan kode-kode khusus atau prosedur atau aturan-aturan tertentu. Fungsi DBMS terdistribusi yang lain menjaga konsistensi data akibat akses secara bersamaan. Menjaga keunikan primary key global.
meningkatkan skalabilitas, keamanan, konkurensi, optimasi query, recovery dari gangguan. Ya, jadi pada prinsipnya pada fungsi dari DBMS ini akan selalu berusaha data itu bisa tersaji, bisa ditampilkan meskipun nantinya disimpan di server yang berbeda-beda. Langkah transaksi lokal pada arsitektur DBMS terdistribusi. Ini yang pertama, mulai dari sini. Secara lokal ya, ada database yang nantinya ingin dibagikan, kemudian nantinya di-query-kan ya, diberikan ke database. Selanjutnya setelah mendapatkan data itu dikembalikan ke lokal DBMS, selanjutnya disimpan di database dalam bentuk jaringan web misal ya. Baru kemudian dikomunikasikan. Jadi terjadi ada transaksi lokal, semua data tersimpan secara lokal. Sedangkan transaksi global pada arsitektur DBMS terdistribusi, ketika ada request dari user, akan di-query-kan di database-nya. Selanjutnya, hasilnya dari manajemen datanya akan langsung dibagikan lewat jaringan, tersimpanlah di lokal, kemudian akan dilakukan penyimpanan juga, terus ditampilkan di lokal yang kemudian nanti bisa dibagikan kembali. Nah, ini langkah transaksi global pada arsitektur DBMS terdistribusi. Jadi transaksi global ini sebagian data berada di lokasi-lokasi remote. Transparansi pada DBMS terdistribusi, transparansi lokasi. Pengguna atau aplikasi tidak harus tahu di mana lokasi fisik data. Transparansi replikasi, pengguna aplikasi tidak harus tahu bahwa data direplikasi. Transparansi dari gangguan, bahwa semua aktivitas suatu transaksi atau sama sekali tidak terjadi, tidak setengah-setengah. Setiap server memiliki komponen manajemen transaksi, yaitu mencatat transaksi dan rekaman atau image data sebelum dan setelah transaksi. Prosedur pengendalian konkurensi atau akses modifikasi bersamaan untuk menjaga integritas data. Nah, itu tadi ya, presentasi mengenai database server dan database terdistribusi. Tentunya dengan melihat presentasi tadi, kita sudah mulai terpikirkan bahwa ternyata untuk menciptakan database untuk penyimpanan data ada beberapa teknologi yang sudah dikembangkan. Nah, dari beberapa teknologi yang dikembangkan itu beberapa
banyak membawa fitur keuntungan, tetapi tidak sedikit pula yang ada kelemahannya. Nah, mengenai pilihan mana yang akan kita tentukan, apakah database server ataukah nanti menggunakan database terdistribusi, sekali lagi tinggal kebutuhannya dan kemampuannya untuk membuat. Kalaupun nanti terbatas kemampuannya, ya, kemudian tujuannya juga sifatnya masih belum banyak data yang kita olah, belum banyak cabang yang kita miliki, sehingga sistem tidak perlu di-upgrade ke baru, memaksa seperti itu ya. Nah, yang penting kita sudah tahu dulu teknologinya sudah ada, sudah dikembangkan, sehingga ke depan ketika kita memutuskan apakah memilih database server ataukah memilih database terdistribusi, tergantung nanti sekali lagi kebutuhannya dan kemampuannya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kepada semua mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan secara daring dari pagi sampai siang ya, kemudian juga ikut berkomentar, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Jaga kesehatan, jaga diri, keluarga dan lingkungan, tetap semangat belajar. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik. Amin. Saya tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.